Halo, Assalamualaikum, selamat malam sahabat semuanya. Selamat datang di channel saya, Arif Randi Agustian. Oke sahabat, ketemu lagi dengan saya. Hari ini hari Sabtu, malam minggu guys. Sekitar jam 9 lewat 15 menit saya bikin video ini. Tetapi saya bikin video ini mungkin ingin cerita sedikit nih sama sobat semuanya. Bukan tentang cover musik, bukan tentang jalan-jalan. Mungkin saya ingin cerita sedikit bagaimana pengalaman saya pernah menjadi kepala cabang. Oke sahabat, gak perlu lama-lama saya ceritakan pengalaman saya pernah menjadi kepala cabang atau branch manager pada umumnya, mungkin orang sering bilangnya ya sahabat ya. Saya meniti karir menjadi kepala cabang atau branch manager perlu tahap-tahap dari nol teman-teman. Kebetulan saya bergerak di bidang distribusi atau mungkin teman-teman tahu penjualan. Baik itu saya pernah di consumer food lah kurang lebih umumnya, dan saya juga terakhir di farmasi sobat semuanya. Saya memulai karir dari nol bener teman-teman, dari level sales. Nah, jadi di sini sedikit info untuk sobat semua, jangan pernah malu menjadi sales, khususnya sobat yang bekerja di perusahaan swasta. Sobat tinggal tunjukkan saja skill sobat semua, terus beradaptasi, terus belajar untuk mengasah kemampuan sobat semua. Ingat sedikit hal yang saya selalu ingat yang disampaikan oleh atasan saya terdahulu sobat semuanya. Kita harus pakai ilmu yang namanya ATM, bukan ATM mesin ATM ya sobat semua. ATM itu ialah amati, tiru, modifikasi. Mungkin sobat semua tahu, tapi sedikit saya jelasin atau saya paparkan secara ringkas. Yang dimaksud ATM adalah amati. Kita harus melihat semua di lingkungan kita, baik itu rekanan kita, atasan kita, bawahan kita amatin pola kerjanya seperti apa yang dia lakukan, terus masukan dari dia kita amatin, terus setelah kita amatin, kita ambil sisi positifnya sobat semua. Yang negatif kita buang, yang positif coba kita terapkan dan kita aplikasikan, yaitu yang disebut namanya tiru. Tiru di sini adalah kita meniru sebagian gaya-gaya mereka, dari skill mereka, cara penyampaian mereka, cara mungkin leadership mereka juga. Setelah tiru apa yang sudah kita lakukan, dari apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka lakukan, kita modifikasi sobat. Fungsi modifikasi apa? Dari cara-cara apa yang telah kita lakukan, dengan mengambil pola-pola dari teman rekanan kita, atasan kita, bawahan kita, siapapun itu, lalu kita modifikasi, kita lakukan dengan cara kita sendiri. Di situ insya Allah hasilnya akan teman-teman rasakan. Tapi satu hal yang harus teman-teman tahu, kita harus bersabar untuk berproses. Kenapa? Ada yang bilang hasil tidak mengkhianatin proses sobat semuanya. Itu yang saya lakukan selama saya meniti karir kurang lebih dari 2000, saya lupa, pokoknya nggak rentan waktu 10 tahun lah. 10 tahun kurang saya sudah menjadi seorang kepala cabang. Di sini satu lagi, saya nggak bermaksud sombong sobat semua, saya ingin men-sharing atau menceritakan bagaimana sih teman-teman atau sobat semua, terutama yang fresh graduate, ingin berkarir di dunia kerja. Saya rasa dunia kerja sama semua, nggak ada bedanya, nggak ada yang mana yang lebih bagus, nggak ada itu tergantung passion sobat semua. Dan saya tersendiri sudah lama berkecimpung atau basic saya di dunia sales dan marketing. Nah, di sini saya terapkan di pola sales dan marketing yang akan saya share ke sobat semua. Oke, balik lagi. Mungkin yang untuk masalah step by step, adaptasi segala macam, nanti saya lanjutkan di video selanjutnya sobat semua ya. Di sini saya cuma hanya ingin menceritakan pengalaman saya sebagai kepala cabang sobat. Langsung saja supaya nggak lama, saya ceritakan sedikit. Menjadi seorang kepala cabang tidaklah mudah sobat semuanya. Yang pasti kenapa, ada tanggung jawab yang akan kita jalanin. Seperti halnya mungkin teman-teman di semua agama sih, apa yang kita lakukan, apa yang kebijakan kita, apa yang kita terapkan, itu adalah semua murni tanggung jawab kita. Baik nanti dosanya atau kesalahan yang akan dilakukan, itu kita yang menanggung.
karena apa yang telah kita terapkan di dalam sebuah struktur organisasi kita, sobat semuanya. Sebagai seorang kepala cabang, intinya kenapa disebut kepala cabang? Karena dia akan mengelola di cabang yang akan dikelola yang tersebut, sobat. Misalnya, saya sendiri pernah mengelola, terakhir yang saya ceritakan, dan saya sudah resign di bulan Februari, saya menjadi kepala cabang di PT swasta, perusahaan swasta di farmasi, lebih tepatnya di Palembang, sobat. Di situ saya mengelola seluruh operasional cabang tersebut, tanggung jawab pengelolaan dari segi finansial, keuntungan yang akan diraih, dari segi proses cara kerja, dari segi hasil juga yang pastinya. Dan di situ saya membawahin 64 karyawan atau 64 orang di dalam cabang tersebut. Dan dari seluruh cabang tersebut terbagi berapa divisi. Nah, di sini letak kenapa teman-teman dibilang kepala cabang atau branch manager, yang artinya mungkin teman-teman tahu kepala ialah kepala di atas, cabang berarti adalah pimpinan tertinggi di cabang tersebut. Di sini saya membawain kurang lebih, sebenarnya ada 4, tapi yang pada umumnya mungkin disebut cuma hanya 3 ya teman-teman semua. Tapi di sini mungkin ada yang 3 dan 4 divisi di dalam suatu cabang tersebut. Pertama, apalagi di dunia distribusi, sales dan marketing, ada yang namanya divisi sales. Terus ada juga yang namanya divisi logistik atau divisi gudang atau tempat barang-barang yang akan disimpan atau yang akan dijual, yang akan dipegang oleh tim logistik, sobat. Dan ada lagi tim administrasi. Itu adalah struktur di dalam cabang tersebut menjadi 3 divisi. Dan kebetulan ada lagi divisi namanya di tempat saya buat kerja kemarin, divisi office, yaitu yang terdiri dari security dan office boy, sobat semuanya. Ya, walaupun sebenarnya ada beberapa perusahaan untuk seperti divisi office boy atau divisi security itu masuk ke divisi admin, dan lebih tepatnya lagi mungkin kebanyakan perusahaan memakai jasa outsourcing untuk divisi security, sobat semuanya. Sorry, suara api lopet. Tetapi kebetulan di tempat saya bekerja semuanya nggak ada yang namanya karyawan outsourcing, sobat semuanya. Di situ semua karyawan tetap yang bermula dari karyawan percobaan, dan tentunya dari percobaan lulus akan naik ke karyawan tetap, sobat semuanya. Nah, di sini saya cerita sedikit. Kepala cabang menghandle itu semua, sobat semuanya. Seperti misalnya divisi sales, kepala cabang menanggung semua risiko apa yang telah diterapkan oleh seorang kepala cabang, seperti penjualan itu adalah semuanya mau ditanggung jawab oleh kepala cabang, sobat. Baik itu penjualan secara omset, secara keuntungan laba rugi, secara produk, itu semua adalah tanggung jawabnya seorang kepala cabang. Jikalau sebagai contoh misalnya penjualan kita turun di cabang tersebut, orang pertama yang akan dipanggil atau ditelepon, kebetulan saya sebagai kepala cabang, yang pasti akan ditelepon oleh orang HO atau atasan kita, ya. Bisa jadi seperti misalnya regional manager atau general manager, sobat. Itu akan menjadi pertanggungjawaban kita. Kenapa sales ini turun? Kenapa barang ini gak laku? Kenapa marginnya kecil, segala macam. Itu adalah tanggung jawab kita. Walaupun sebenarnya di sales kita ada namanya tim sales, seperti misalnya biasanya ada supervisor sales, tetapi ada beberapa cabang, misalnya cabang besar itu ada namanya di bawahnya kepala cabang ada namanya branch sales manager atau area sales manager atau sales manager kurang lebih. Itu tergantung nama di perusahaan masing-masing tempat. Mungkin tempat-teman juga ada sih. Nah, di situ kebetulan saya di cabang Palembang itu ada dibantu oleh namanya branch sales manager, yaitu kepalanya sales atau manajernya sales. Setelah branch sales manager ada nama supervisor sales, dan baru ada namanya pasukan-pasukan, yaitu tim sales, tulang punggungnya perusahaan, sobat semuanya. Nah, di situ kita semua menanggung. Jadi kita harus benar-benar andil, benar-benar bijak, benar-benar untuk mengatasin dan menjaga
gimana penjualan kita tetap naik dan yang kita hasilkan untuk perusahaan juga secara margin atau laba bersih juga bagus. Nah, dan produk yang kita jual juga bisa dikenal oleh semua pelanggan atau customer kita, sobat semuanya. Terus setelah divisi sales kita juga, saya juga terutama saya juga menghandle divisi logistik atau divisi gudang, sobat semuanya. Di situ saya dibantu oleh yang namanya kepala gudang, dan kebetulan juga ada asisten kepala gudang, baru nanti ada namanya tim gudang, sobat semuanya. Nah, sedikit cerita untuk divisi logistik. Kepala gudang itu seperti supervisor gudang, sobat. Itu levelnya supervisor atau supervisor logistik, tapi kita sebutnya kepala administrasi gudang atau kepala administrasi logistik. Dan kepala administrasi logistik di timnya juga banyak, sobat semuanya, seperti misalnya tim ekspeditur untuk pengantar barang, tim petugas gudang, tim asisten kepala gudang, itu semuanya dibawa atau dihandle oleh kepala gudang. Dan kepala gudang sendiri dihandle oleh saya pribadi, sobat semuanya. Nah, di situ kita harus benar-benar bijak untuk melihat kondisi barang apa aja yang laku dijual, barang apa aja yang lambat untuk dijual, dan mau nyetok barang apa supaya barang itu nggak lama disimpan di gudang. Jadi kita harus benar-benar bijak, karena kenapa? Jika kita meminta barang di HO, misalnya salah satu contoh, kita meminta barang A, tapi barang A dengan minta seperti misalnya 1000 karton. Ini contohnya dari sobat ya, 1000 karton, tetapi udah berbulan-bulan atau udah 5 bulan itu baru keluar sekitar 400 karton. Nah, itu kita sangat dipertanyakan, karena kenapa? Seharusnya percepatan barang itu harus cepat keluar, kurang lebih sebulan harus sudah cepat keluar, karena kita menghindari namanya expired, sobat semuanya. Di situ ada penilaiannya semua untuk divisi gudang. Oh ya, divisi sales juga ada penilaian, dan divisi gudang juga ada penilaian. Kenapa? Karena kita harus benar-benar bijak untuk meminta barang atau stok yang akan dijual, sobat semuanya. Dan kita harus juga memilah-milah, seperti mungkin yang divisi gudang untuk sobat tahu yang namanya FIFO, first in and first out. Jadi kita harus melihat tanggal expired, barang masuk kapan. Terus intinya gini, barang yang akan expirednya agak lebih cepat atau barang yang masuk duluan itu harus didahulukan untuk keluar, yaitu kenapa first in. Seperti misal barang masuk ke gudang first in, dan first outnya harus kita atur, yang duluan masuk harus didahulukan untuk keluar, supaya kenapa? Menjaga keseimbangan, supaya tidak ada namanya expired debt di situ, dan barang juga jadi kondisinya stabil, sampai semuanya. Intinya semuanya ada penilaian parameter. Nanti di video selanjutnya, atau teman-teman bisa komen di sini, teman-teman mau menanyakan apa, mungkin saya bisa jadikan konten untuk divisi logistik maupun divisi sales tadi, teman-teman ya. Itu adalah tanggung jawab kita semua. Terus untuk divisi admin, nah di situ adalah salah satu hal yang harus benar-benar kita jaga, sobat. Karena kenapa? Mungkin sobat udah tahu namanya administrasi. Jadi seluruh administrasi harus baik divisi sales, divisi logistik akan melalui administrasi, sobat semuanya. Jadi harus kita benar-benar bijak, terutama yang namanya masalah finansial atau keuangan. Sorry teman, masalah finansial, sobat. Jadi kita harus benar-benar melihat atau mengecek atau mengevaluasi dari segi administrasi apa aja sih yang lambat, seperti bisa penginputan penjualan oleh tim administrasi, yaitu sales service, yang itu biasanya di sales service, mungkin tempat lain juga namanya beda-beda, sobat, tapi di kebetulan tempat saya terakhir itu nama sales service yang menginput penjualan dari sales dan total quantity dari diskon segala macam itu melalui sales service. Kita harus benar-benar bijak melihat apakah ada kesalahan input, terus diskon yang dikeluarkan, diskon yang diberi juga apa udah benar apa enggak. Terus masalah bonus, misalnya biasanya di dunia sales distribusi ada namanya bonus, misalnya beli 1 karton dapat 1 piece, itu udah hal wajar, jangan sampai ada kesalahan di situ. Jadi kita harus benar-benar mengevaluasi, melihat per hari, per minggu, bahkan evaluasi per bulan, sobat. Terus juga
yang pasti juga kita harus melihat tagihan, itu namanya inkaso atau tim invoice. Di tempat lain mungkin ada tim invoice, tapi di saya pribadi namanya tim inkaso sobat semua. Jadi kita harus mengecek juga secara harian, mingguan, bulanan dari segi tagihan, terus dari segi tim invoice itu meng-calling atau mengkontak customer untuk yang jatuh tempo. Ya walaupun di situ juga nanti dibantu dengan tim kolektor. Jadi tim kolektor harus berkesinambungan atau bekerja sama dengan tim inkaso tersebut sobat semua, atau tim invoice. Not tim kolektor itu di bawah kepala administrasi atau masuk di tim administrasi sobat. Nah, selain inkaso kita harus juga melihat piutangnya customer. Kenapa kita harus lihat, harus kita evaluasi. Jangan sampai customer punya piutang yang sudah jatuh tempo, terutama kita berikan lagi orderan untuk mereka. Itu sangat berbahaya karena kenapa? Logikanya utang atau piutang dia belum dibayar, misal udah lewat overdue-nya 30 hari seandainya, kita masih kasih juga dia barang atau orderan. Nah, itu salah satu hal yang sangat salah kita lakukan. Karena kenapa? Itu akan menumpuk utang-utang terbaru lagi sobat, dan utang semakin numpuk. Nah, itu benar-benar harus dijaga dan harus benar-benar dievaluasi. Walaupun nanti akan dilihat oleh kepala administrasi, kita juga harus memantau. Karena kenapa? Ya namanya manusia, saya pun bisa melakukan kesalahan. Ya kenapa seperti itu? Ya kita namanya manusia juga sobat ya. Jadi itulah kita dibantu namanya kepala, ada nama kepala administrasi, kepala gudang, dan kepala sales. Itu untuk memudahkan pekerjaan kita juga sobat. Jadi kepala administrasi itu akan melihat piutangnya jatuh tempo segala macam, akan dievaluasi oleh kepalanya masing-masing untuk melihat kinerja timnya sobat semuanya. Setelah itu yang pasti kita harus melihat laporan keuangan juga sobat. Bukannya saya percaya gak percaya, yang pasti kenapa seorang branch manager jangan mudah percaya dengan timnya sendiri. Tetapi kita harus benar-benar memberikan keluasan kenyamanan bekerja. Bukan berarti nggak percaya sama sekali, tapi mempercaya ke mereka, tapi tetap dalam pengawasan kita sobat. Karena kenapa? Di mana-mana biasanya yang sering fraud itu adalah tim administrasi, dan itu bisa banyak sekali terjadi di kepala administrasinya yang bekerja sama dengan kasir, bekerja sama tim invoice, bahkan sama kolektor, dan di sales pun juga ada sobat. Tapi yang sering terjadi adalah di tim administrasi itu sendiri. Jadi benar-benar harus kita pantau kerjaan mereka sobat. Nah, di situ adalah tanggung jawabnya seorang kepala cabang, dan semua hal yang terjadi di situ, apa yang kita lakukan, kebijakan apa yang saya akan lakukan, terus langkah-langkah apa yang saya akan lakukan, itu harus benar-benar kita pahami, kita teliti, dan benar-benar kita lihat kembali apakah itu sudah pantas untuk kita jalankan. Yang pasti kebijakan apapun yang akan kita jalankan pasti ada yang namanya pro dan kontra. Nah, di situ sobat harus benar-benar mempercayakan diri, mental terutama. Karena kenapa? Sebagai seorang kepala cabang yang pasti harus mempunyai mental yang kuat sobat. Jadi sobat di sana semua mungkin ada yang berpikiran, wah enak menjadi branch manager atau kepala cabang, gajinya udah lumayan gede, duduk santai segala macam. Itu semua salah. Memang secara gaji lumayan, dan alhamdulillah sangat tercukupi sobat semua. Tapi untuk masalah gaji mungkin sedikit info, nanti saya akan bikin video untuk ada beberapa mungkin masalah gaji, akumulasi atau seperti apa ya sobat ya. Mungkin lebih tepatnya range salary, level branch manager saya sendiri, terus level kepala administrasi, mulai dari bawah semuanya mencakup. Nanti akan saya akan coba bikin kontennya. Tapi saya pengen tahu dulu nih dari sobat, jangan lupa komen di bawah. Setelah ini saya mau bahas tentang apa, atau gaji untuk posisi apa dulu, nanti akan saya segera buatkan. Yang pasti saya akan nunggu komentar dari sobat semuanya, dan akan saya dahulukan untuk dibuatkan konten supaya sobat juga tahu ulasannya, karena semua saya udah ada datanya di sini sobat. Walaupun sobat data itu saya nggak bisa tunjukkan secara detail, tapi saya bisa membuat rangkumannya. Jadi sobat-sobat bisa
menjadi motivasi sobat juga pengen jadi apa dan jadi pengen kemana arah dan tujuannya akan saya bahas. Oke, mungkin itu saja video dari saya dan mungkin akan saya bahas lagi untuk video selanjutnya, dan teman-teman juga sekali lagi bisa komen di bawah. Yang pasti jangan lupa like, comment, and subscribe, dan bila perlu bagikan ke media sosial teman-teman sekalian. Mungkin itu aja dari saya sobat semuanya. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you next time.